Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli dengan NIM 2115050106. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah vlog untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah IBM atau Islam, Budaya, dan Minangkabau. Yang mana vlog ini berisikan tentang salah satu cagar budaya di Minangkabau yang memiliki hubungan erat dengan budaya Islam, yaitu sebuah manuskrip Al-Quran kuno. Manuskrip Al-Quran kuno ini berasal dari Cupa, yaitu daerah Solo. Dan pada kesempatan kali ini, vlog ini kami akan menuju ke lokasi, yaitu skriptorium, tempat khusus penyimpanan manuskrip. Mari kita ke lokasi. Oke, baik. Saat ini kita sedang berada di salah satu penyimpanan teks mushaf kuno Al-Quran. Baik, silakan saudara melihat di sini. Di sini dapat kita lihat salah satu mushaf kuno Al-Quran yang berasal dari Cupa, yaitu daerah Solo. Nah, untuk ukurannya, tadi kami telah melakukan riset. Itu untuk ukuran lebar itu sepanjang 16 cm dan untuk panjangnya itu sekitar 20-21 cm. Dan ini terbilang cukup kecil dengan rata-rata mushaf pada umumnya. Oke, untuk bagian kedua kita akan melihat mengenai kodikologi teks atau mushaf dari ini. Apa itu sih kodikologi? Kodikologi itu adalah sejarah dari mushaf. Baik, silakan. Dapat kita lihat yang pertama, mushaf ini tadi berasal dari Cupa, yaitu daerah Solo. Nah, untuk penggunaan dari mushaf ini sendiri itu ada campuran. Kenapa saya katakan campuran? Karena ada beberapa bagian yang menggunakan rasam imla'i. Contohnya zalikal kitab, di situ ada alif di setelah huruf ta-nya, dan dalam kata as-salat ada tambahan huruf waw, maka ini menunjukkan ia menggunakan rasam Utsmani. Jadi terdapat rasam imla'i dan rasam Utsmani. Oke, kemudian bagian selanjutnya kita akan meneliti apa tentang iluminasi, tentang huruf, tentang skolia dalam teks mushaf Al-Quran ini. Baiklah, untuk iluminasi itu sendiri, yaitu adalah mengenai corak atau motif dari mushaf itu sendiri. Dapat kita lihat coraknya, ya. Ini adalah corak yang telah memiliki hak cipta. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya corak dari mushaf ini menggunakan beberapa jenis tinta. Yang pertama menggunakan tinta berwarna hitam, kemudian berwarna emas, dan berwarna merah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang skolia. Dapat kita lihat dalam teks ini bahwasanya tidak adanya tanda waqaf antara pembatas ayat yang satu dengan ayat yang lain. Di sini dapat kita lihat pengarang dari mushaf ini hanya memberikan tanda titik dalam pembatas setiap teks dan tidak ada waqaf yang menjelaskan antara ayat dengan ayat. Nah, kemudian peneliti melakukan skolia atau pengoreksian dalam mushaf ini dengan memberikan tanda lingkaran. Tandanya di sini adalah skolia yang dibenarkan. Kemudian di tanda titik dalam penggunaan kalimat, dan kemudian tanda titik di sini itu dibenarkan oleh pengoreksi mushaf ini. Dapat kita lihat bahwasanya di sini pengoreksi menggunakan tinta pena dalam mengoreksi skolia yang ada di sini. Dan kemudian dapat kita lihat kembali bahwasanya kodikologi atau kodikologi dari mushaf ini itu ada bagian
bagian-bagiannya yang terbakar atau terkoyak. Nah, di sini dapat kita lihat kembali mengenai korup. Untuk pembahasan korup di sini tidak kita temukan perbedaannya dalam mushaf yang saat ini kita pakai, karena terdapat kesesuaian. Jadi dalam hal ini tidak terdapat korup. Apakah itu cacat dalam segi tanda titiknya, itu tidak ada, maka dalam segi korup tidak ada. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Silakan. Pada kali ini kita akan melihat skolia dalam teks yang lebih dalam. Kalau tadi kita melihat bagian cover, kita akan melihat bagian dalamnya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya mushaf ini menggunakan atau terdapat 13 baris. Nah, itu tidak juga terdapat penanda juz dan surah dalam mushaf ini. Dan terdapat bagian skolia di pinggir mushaf yang telah dilakukan oleh penulis atau dilakukan oleh sang peneliti. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tekstologi. Jadi mushaf ini menggunakan rasam Utsmani. Namun ada sebagian yang menggunakan rasam Imla'i. Nah, untuk penulisannya dapat kita lihat terdapat menggunakan tinta emas, tinta hitam, dan tinta berwarna merah. Dan itu terdapat dalam pembahasan iluminasi. Akan tetapi teks Al-Quran bagian dalamnya menggunakan tinta berwarna hitam. Mungkin untuk penjelasan mengenai mushaf Al-Quran yang berasal dari daerah Cupa ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Baiklah, jadi itu seputar pengetahuan mengenai manuskrip kuno yang ada di Cupa, yaitu Solo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.